Sudah ya? Ya, sudah, Pak. Oke, baik. Sebelumnya Om Swastiastu. Terima Om kasih Swastiastu, Bapak. Bu Niwayan Sulastri telah bergabung di Zoom ini. Seperti apa yang telah saya jadwalkan di LMS, Ibu telah hadir pada kesempatan hari ini untuk mengikuti ujian komprehensif. Tentu ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah saya ingin memastikan Ibu bisa melakukan peer teaching dengan baik. Saya berikan waktu 15-20 menit untuk menyampaikan modulnya yang telah diupload di LMS. Setelah itu disampaikan. Selanjutnya saya akan bertanya berbagai hal memperdalam sejauh mana pemahaman Ibu berkaitan dengan apa yang ada di dalam instrumen-instrumen dalam modul tersebut. Selanjutnya saya juga akan memperdalam berkaitan dengan PTK, yang proposal PTK yang Ibu telah kerjakan, sejauh mana tindak lanjutnya, dan terakhir adalah pendalaman tentang pemahaman sloka Hindu yang akan menjadi penciri kita selaku guru agama Hindu. Nah, yang pertama saya berikan waktu sepenuhnya kepada Ibu untuk melakukan praktek peer teaching selama 15-20 menit ya. Saya Iya. tidak akan mencampuri, saya tidak akan ikut, tidak akan mengganggu. Silakan sampai selesai terakhir nanti. Kalau sudah selesai baru kita lanjut ke sesi selanjutnya. Silakan Ibu Wayan untuk peer teaching ya, silakan. Iya. Terima kasih, Bapak. Sebenarnya Om Swastiastu. Selamat pagi, anak-anak. Untuk hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita eh, lebih awal berdoa agar pelaksanaan belajar ini berjalan dengan lancar. Baik, Ibu pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sudah tentu sangat baik ya. Nah, untuk hari ini sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan mulai dengan mengecek kehadirannya. Nah, Ibu lihat semuanya sudah hadir, jadi pasti nihil ya. Nah, terima kasih untuk anak-anak. Nah, sebelum kita em, ke materi, Ibu akan menjelaskan untuk hari ini itu model pembelajarannya. Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL atau model pelajaran berbasis masalah. Nah, adapun tujuan dari materi hari ini adalah siswa diharapkan mampu menghayati dan memahami pengertian catur marga. Selain itu, siswa diharapkan untuk bisa mengerti dan mengetahui tentang pembagian dari catur marga. Nah, sebelum ke sana, Ibu ingin eh, bertanya, apakah anak-anak pernah mendengar kata catur? Nah, mungkin anak-anak yang di belakang bisa menjawab. Ya, benar sekali kata catur itu artinya empat. Nah, dalam pelajaran hari ini, eh, Ibu akan menjelaskan catur marga. Baik, anak-anak silakan. Anak-anak fokus ke depan. Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Nah, silakan simak di depan ya. Ya, silakan anak lihat nih. Nah, ini dia catur marga. Kita awali dengan pengertian catur marga terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita mengetahui bahwa catur marga itu dibagi menjadi dua kata. Nggih. Yang pertama catur artinya empat, marga artinya jalan. Berarti catur marga adalah empat tahapan atau jenjang dalam mencapai pemahaman akan hakikat Tuhan. Yang lebih disederhanakan lagi berarti empat jalan untuk mencapai atau mendekatkan diri ke hadapan ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, itu pengertian dari catur marga. Kemudian lagi eh, setelah pengertian kita dapat lihat bagian-bagian dari catur marga. Bagian-bagian tersebut dibagi menjadi empat. Pertama, bakti marga, karma marga, janana marga, dan yoga marga. Yang sering kita dengar raja marga itu sama. Nggih. Pertama, bakti marga. Kita lihat dulu pengertiannya.
Bakti marga berarti usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Bakti marga yoga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kepadanya. Jadi jalan kita untuk mendekatkan diri ke hadapan ide Sang Yang Widewasa yaitu dengan berbakti dengan tulus dan ikhlas. Nah, contoh penerapannya dalam sehari-hari seperti dengan sembahyang tiap hari, menyanyikan lagu-lagu pujian Tuhan, melaksanakan puja Trisanya dan melaksanakan yajna dengan tulus ikhlas tentunya ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjut lagi. Em, Nah, itu bagian-bagiannya. Nah, pelaksanaan bakti marga selain didasarkan pada ketulusan, juga disesuaikan dengan pertimbangan akal dan budi. Nah, jenis bakti dibagi menjadi dua bagian, yaitu apara bakti dan para bakti. Nah, lebih jelas lagi, apara bakti ini eh, kata kuncinya adalah terikat dengan keduniawian. Berarti manusia melaksanakan bakti masih memiliki atau pikiran atau kebutuhan tentang keduniawian. Kemudian yang kedua, para bakti itu eh, melakukan bakti dengan tanpa adanya ikatan keduniawian. Jadi tulus seorang tersebut me- melakukan bakti dengan tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Nah, selanjutnya bagian kedua yaitu karma marga. Karma marga berarti usaha atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan tindakan kerja yang tulus ikhlas. Nah, seperti penerapannya dalam sehari-hari ya nak ya, itu sebenarnya sudah kita lakukan, tapi mungkin kita tidak sadar. Pertama, mungkin melakukan karma dengan baik sesama makhluk hidup dan ciptaannya, melaksanakan subah karma atau perbuatan baik, rela berkorban untuk kepentingan rakyat dan melakukan sesuatu tanpa pamrih. Itu karma marga. Berarti apapun yang anak-anak lakukan dengan dasar subah karma, berarti itu sudah bisa dibilang atau disebut dengan karma marga. Nah, itu dua bagian dari eh, catur marga. Nah, sampai di sana bagaimana anak-anak? Apa ada yang ditanyakan atau belum paham? Ibu baru menjelaskan dua dulu. Ya, mungkin ada pertanyaan. Ya, mungkin kalau sudah dipahami, Ibu lanjut dulu. Ya, dah. Ini beberapa sloka dalam Sarasa Muscaya yang mungkin anak-anak sudah sempat baca di bukunya masing-masing. Ya. Nah, di sana ada sloka-sloka yang terkait dengan catur marga. Nah, itu anak-anak silakan baca, lihat di depan. Kemudian selanjutnya yaitu jenana marga. Nah, jenana marga itu dimulai dari jenana yang artinya pengetahuan. Nah, jenana marga berarti usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui jalan pengetahuan. Berarti anak-anak sudah memiliki pengetahuan, kemudian memberikannya kepada orang yang membutuhkan, itu disebut dengan janana marga. Nah, seperti penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya menyebarluaskan ajaran Weda dalam bentuk dharma wacana. Nah, anak-anak sering Nah, bisa anak-anak lihat, coba Ibu. Hmm, Direkam ulang, Bu. Tadi sempat keluar. ya, Ibu ulang dari
Ya, dari Janana Marga, nggih. Nah, silakan anak-anak lihat Janana Marga itu usaha untuk menghubungi dengan Tuhan menuju jalan pengetahuan. Nah, selanjutnya Ibu lanjut dengan Yoga Marga. Nah, adalah usaha lalu jalan yoga. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak melakukan meditasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pagi-pagi anak-anak sudah melakukan meditasi sebelum belajar, itu juga yoga marga. Kemudian dalam pulang juga anak-anak sudah melakukan meditasi, berarti itu juga yoga marga. Kemudian mempraktikkan ajaran Surya Namaskara. Kemudian, nah itu em, tentang, iya Ibu ulang lagi ya. Silakan anak lihat ke depan. Ibu lihat ulang lagi ya. Silakan anak lihat ke depan dengan ya, Baik, Ibu ya, tadi telah ya, menyampaikan eh, simulasi ya, proses pembelajaran di kelas sesuai dengan modul ajar yang telah disampaikan. Saya selanjutnya akan melakukan sesi wawancara. ya. Eh, Instrumen yang pertama adalah bagaimana penguasaan teori belajar ya terhadap perangkat pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada tantangan ya dalam Ibu menerapkan teori belajar yang Ibu pilih dalam penyusunan modul ajar dan serta bagaimana mengatasinya dan mengimplementasikannya. Tentu dalam menyusun modul kan ada teori belajarnya. Teori apa yang digunakan, terus bagaimana proses penyusunan dalam modul ajar dan tentu bagaimana cara mengatasinya kalau ada kendala. Silakan, Bu. Ah, baik Bapak, terima kasih. Nah, dalam penyusunan eh, modul ajar ini sebenarnya banyak sekali tantangannya, Pak ya. Pertama, mungkin saya di sini menggunakan PBL, Pak, Proses Based Learning. Jadi anak-anak mendapat masalah dan menyelesaikannya. Di sini mungkin yang pertama tentang eh, eh, apa namanya, siswa mungkin tidak semua mau aktif, Pak, karena kondisi siswa yang berbeda-beda. Dan kemauan siswa juga berbeda-beda, seperti minat anak-anak yang berbeda juga. Di sini saya memilih permasalahan yang relevan dan mungkin kejadiannya lebih real dan bisa dilihat oleh anak-anak itu sendiri. Itu saya pakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dalam mengajar juga saya menggunakan video Pak, video pembelajaran agar mereka memiliki minat yang lebih eh, tinggi lagi untuk belajar karena zaman sekarang anak-anak lebih mau melihat daripada membaca seperti Nike. Di sini juga saya menggunakan metode diskusi agar anak-anak memiliki apa ya, kreativitas dan bisa berkolaborasi pada saat pembelajaran. Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada instrumen tujuan pembelajaran ya TP, ATP ya, TP, ACK termasuk PBL, PJBL. Nah, yang ingin saya konfirmasi adalah bagaimana pengetahuan teknologi ya, bagaimana pemanfaatan teknologi ya. Bagaimana Ibu menerapkan pendekatan teknologikal, pedagogikal, and context knowledge ya, atau secara sederhananya menggunakan teknologi pedagogi dalam konten proses pembelajaran yang Ibu lakukan secara efektif dan mungkin lebih ini ya, lebih menarik itu dalam proses pembelajaran. Bagaimana Bu dalam konteks Ibu menyampaikan materi tadi juga? Dalam saya menyampaikan materi, Pak, misalnya dalam pedagogik ya, saya menggunakan metode diskusi dan di dalam diskusi itu kita akan memakai teknologi. Jadi saya bisa membuat video ajar seperti PTT dan mungkin jika terasa kurang,
saya akan menggunakan video-video pembelajaran yang bisa saya ambil eh, lewat apa namanya mungkin lewat YouTube dan itu yang sesuai dengan materi pelajaran saya. Mungkin akan saya ambil dari YouTube, kemudian saya berikan kepada anak-anak biar anak-anak lebih paham lagi. Mungkin bisa Ya, demikian, Dok. Pak. Ya. Selanjutnya pada instrumen perangkat pembelajaran ya modul ajar, yang memberi tujuan, materi ajar, dan selanjutnya ya, saya ingin mengkonfirmasi pada media dan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Nah, Ya. pertanyaan Tiang adalah bagaimana Ibu mendesain media ya LKPD yang mendorong keterlibatan aktif siswa dalam berpikir kritis dan kreatif yang tentu dikontekstualkan dengan apa yang Ibu sampaikan tadi dalam proses belajar mengajar itu. Silakan Bu. Ya, dalam perancangan LKPD, saya lebih memberikan pertama saya akan eh, apa namanya memberikan tujuan pembelajaran agar mereka paham eh, apa sih yang harus saya lakukan seperti itu. Kemudian instruksi dari eh, LKPD tersebut, misalnya memberikan apa arahan kepada anak-anak dalam menyelesaikan masalah yang saya berikan di dalam LKPD. Kemudian memberikan eh, contoh-contoh gambar agar lebih jelas sehingga anak didik bisa menyelesaikannya dengan tepat. Kemudian melakukan diskusi kelompok di dalam penyelesaian LKPD tersebut agar terjadi apa namanya kolaborasi antara anak-anak. Jadi anak-anak memiliki beberapa ide yang bisa dijadikan satu menjadi jawaban dari pertanyaan dalam LKPD tersebut. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ya. pada instrumen tentang penguasaan materi ajar esensial ya. Ini menjadi sangat penting sekali karena eh, materi itu akan mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, bagaimana Ibu membantu siswa dalam memahami prosedur dalam mencari materi yang advance ya atau bagaimana langkah-langkah tersebut agar penting dikuasai. Kira-kira seperti apa, Bu? Em, Mungkin dengan memberikan pemahaman secara bertahap. Misalnya dalam catur marga kita berikan pengertian terlebih dahulu. Jika sudah mengerti tentang pengertian, ya baru ke bagian-bagiannya karena bagian-bagiannya itu terdiri dari lebih dari satu. Kemudian memberikan contoh nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yoga marga itu bisa dipraktekkan dalam kelas seperti eh, Surya Namaskara itu dipraktekkan jadi secara nyata anak-anak bisa melihat tersebut. Kemudian menayangkan beberapa video untuk lebih jelas dan memberikan umpan balik kepada anak didik sehingga dia bisa secara langsung mengetahui eh, salahnya di mana seperti itu. Contohnya seperti Trisandia bagaimana eh, postur tubuh yang seharusnya seperti ini, Pak. Baik, Ibu, terima kasih. Selanjutnya pada instrumen asesmen ya. Bagaimana Ibu melakukan rancangan pembelajaran yang mencakup asesmen awal ya, formatif, sumatif, tentu yang berorientasi HOTS ya. Nah, saya ingin mengetahui Ibu tentang asesmen sumatif ya. Bagaimana Ibu merancang asesmen sumatif yang dapat secara efektif ya mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran? Mungkin Ibu bisa elaborasi dengan apa yang telah dilakukan tadi. Silakan, Bu. Ya, untuk asesmen sumatif mungkin saya melihatnya terlebih dahulu eh, agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya gunakan. Seperti misalnya dalam menggunakan eh, tes tulis atau presentasi. Nah, juga mungkin akan bisa dilakukan dengan cara memberikan umpan balik dari setiap jawaban mereka dengan pernyataan yang real di masyarakat. Seperti Nikem.
Terima kasih. Selanjutnya berkaitan dengan kemampuan merancang modul proyek ya, terutama merancang proyek P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertanyaan saya umum saja, mungkin Ibu bisa menceritakan aktivitas pembelajaran ya yang menyangkut apa proyek P5 di sekolah Ibu, seperti apa, mungkin progresnya seperti apa, terus kaitannya dengan apa mata pelajaran agama Hindu itu seperti apa. Silakan, Bu. Untuk P5, eh, mungkin yang pertama bisa saya ceritakan yaitu dari perancangan tugas dulu. Nah, di sini dirancang tugas yang sesuai dengan apa yang kita ambil. Misalnya kearifan lokal. Kemudian kita ambil yang sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Seperti kemarin kita menggunakan P5 itu penerapan lama itu misalnya dan anca. Dan lama ini digunakan sesuai dengan daerahnya masing-masing maksud saya bentuknya. Kemudian setelah nikah kita membuat jadwal P5 tersebut, kemudian melaksanakan diskusi kelas. Kemudian di dalam diskusi kelas itu juga diperlihatkan bagaimana eh, materi yang disampaikan dalam P5 tersebut, kemudian melaksanakan kegiatan tersebut. Berarti membuat hasilnya, membuat proyeknya, kemudian setelah membuat proyek tersebut kita melakukan presentasi di setiap anak, di setiap kelompoknya. Dan itu dilakukan dengan berbagai jenis kelompok dalam satu kelas, dalam satu tingkat. Tiga, Pak. Terima kasih. Artinya P5 atau proyek P5 penguatan profil Pancasila sudah berjalan. Selanjutnya baru yang terakhir Niki berkaitan dengan penelitian tindakan kelas atau PTK ya. Eh, Mungkin saya ingin mengetahui dari Ibu apa judul PTK-nya, terus mungkin diceritakan bagaimana prosesnya ya, termasuk juga apa metode apa yang digunakan atau pendekatan apa yang digunakan, terus berapa siklus, terus kira-kira bisa nggak diselesaikan gitu ya dalam rentang beberapa bulan ke depan ini agar bisa selesai, strateginya seperti apa. Mungkin Ike Bu, silakan. Ya, terima kasih. Untuk PTK yang ambil judulnya penerapan eh, problem based learning melalui video pembelajaran eh, di SMP Negeri 3 Rendang kelas 9. 9A, Pak. Nah, Liket yang ambil karena mengingat apa ya? eh, anak-anak itu kurang bersemangat di dalam pembelajaran. Nah, di sini video pembelajaran sangat penting sekali untuk meningkatkan hasil pembelajaran dari eh, apa namanya dari suatu kegiatan. Nah, di sini saya eh, yakin dan saya berusaha untuk apa namanya menyelesaikan PTK tersebut. Nah, di sini saya juga menggunakan metode wawancara, kemudian tes juga saya gunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Dan di sana juga saya eh, antusias bahwa video pembelajaran itu bisa meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Seperti ini, ke Pak. Baik, terima kasih Ibu. Yang terakhir ya, saya sih berharap bahwa PTK ini bisa diselesaikan nantinya dengan baik karena ini akan menjadi akhir perjuangan Ibu ya di PPG ini. Eh, yang terakhir saya ingin mengetahui pendalaman kitab suci ya. Silakan Ibu pilih dari Keramaning Sembah atau Trisandie yang selanjutnya Ibu bisa melafalkan, setelah itu memberikan pemaknaannya kepada saya, termasuk juga kalau di sekolah bagaimana sih caranya membumikan sloka-sloka tersebut ya. Trisandie itu seperti apa, Keramaning Sembah seperti apa. Gitu. Silakan Bu. Mohon maaf, untuk Trisandia ya Pak ya. Ya, Trisandi boleh bed. Jangan bed pertama lah Bu. Bed pertama Samian nih ke sampun dari tadi. Yang lain Iya. ya, ya yang lain bed berapa boleh. Silakan. Berapa bait Pak? Satu bait saja. Oh iya ya. Jadi saya ragakan Pak ya.
Nah, terima kasih. Saya peragakan untuk bait kelima. Om Keswama Swama Mahadewa Sarwa Pranihitangkara Mamuja Sarwa Papebya Palaya Siwa Sada Siwa. Itu bait kelima. Yang mungkin bisa saya artikan, ya Tuhan, ampunilah segala hamba yang memberikan keselamatan kepada semua makhluk. Bebaskanlah hamba dari segala dosa. Lindungilah hamba, oh yang widiwasa. Baik Bapak, itu bait yang kelima. Baik, terima kasih. Kalau di sekolah gimana caranya, Bu? Proses ininya di Eh, mengajarkan sloka mungkin Trisandia itu setiap hari kalau Keramaning Sembah seperti apa? Kalau keramaning sembah, pada saat gini purnama tilem kita menggunakan keramaning sembah nih. eh, Biasanya itu dilakukan dan dipimpin oleh guru masing-masing. Misalnya eh, pada saat yang pertama Nike dengan Muspu Muyung, kemudian dilanjutkan dengan Muspe pada Betara Surya, kemudian selanjutnya Nah, kalau eh, Keramaning Sembah itu setiap purnama tilem aja. iya, karena melakukan eh, pemujaan di Padmasana. Kalau setiap hari kita menggunakan Trisandia, Pak. Dilanjutkan dengan meditasi sebelum kita pelajaran selama 15 menit setelah Trisandia. Oke, Nike Mandan Bu, cukup ya. Terima kasih Ya, Ibu telah mengikuti ujian komprehensif ini secara baik, kurang lebih hampir 1 jam ya. Setelah Niki, silakan dipersiapkan lagi yang lain step selanjutnya ya. Artinya kalau saya melihat secara keseluruhan dari proses penyiapan modul ajar hingga Ibu melakukan praktek pair teaching hingga akhirnya menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan itu, Ibu telah mampu melakukan termasuk PTK dan pendalaman tentang sloka, maka Tiang anggap Ibu telah menguasai. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut ke step selanjutnya ya. Nanti Tiang akan lakukan penilaian di LMS. Mungkin demikian yang bisa Tiang sampaikan. Terima kasih Ibu telah hadir di Zoom Niki untuk mengikuti ujian per teaching. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. santai, santai, santai. Om, Terima terima kasih. kasih. Oke, silakan di eh, simpan rekamannya ya, nanti diupload di YouTube.